Udara malam di kampung Sukumawi terasa berat oleh bau garam dan tanah basah. Bulan purnama itu istimewa, bulan terbesar dalam setahun menurut perhitungan tetua suku. Di tengah lapangan berbatu, para wanita telah menyusun sesajen berupa ikan bakar, buah merah, dan madu hutan dalam anyaman daun sagu. Anak-anak kecil dilarang mendekat. Ini malam sakral di mana roh leluhur akan turun. Orinemo, sang kepala suku berusia 60 tahun dengan tubuh penuh tato gelombang, berdiri di depan batu leha, sebuah monolit setinggi 2 meter yang diyakini sebagai pintu ke dunia roh. Tangannya yang berotot menggenggam erat tongkat lewin, pusaka dari kayu besi yang diukir dengan gambar hiu dan burung cendrawasih. "Persiapkan tarian perang," serunya. Suaranya pecah oleh gemuruh ombak di kejauhan. 12 pemuda segera membentuk lingkaran, tubuh mereka bersinar pucat oleh campuran kapur dan darah penyu. Kawi, pemuda 18 tahun yang baru saja melewati ritual inisiasi, gemetar memegang tombak warisan ayahnya. Ini pertama kalinya ia akan ikut dalam Vanu Ikan, upacara yang hanya diadakan 12 tahun sekali. "Jangan takut," bisik Yalena, dukun perempuan yang matanya buta sejak lahir. "Roh nenek moyang akan membisikkan jalanmu." Tiba-tiba, krek! Suara aneh memecah kesunyian. Seekor kakatua jambul kuning, burung peliharaan Orinemo, terbang panik menghantam dahan. "Ada yang tidak beres," geru Tumaro, pemburu ulung sambil menatap ke arah barat di mana asap mulai mengepul. Di kejauhan, di balik bukit kapur yang biasanya sepi, cahaya-cahaya kuning bergerak seperti kunang-kunang raksasa. Orinemo mengangkat tongkatnya. "Lanjutkan upacara. Siapapun yang datang, kita harus selesai sebelum fajar." Para penari mulai menghentakkan kaki, iramanya makin cepat mengikuti tabuhan tifa. Yalena melemparkan serbuk akar baram ke api unggun, menciptakan asap ungu yang berbau tajam. Tapi kemudian, boom! Ledakan pertama mengguncang tanah. Batu-batu kecil berjatuhan dari tebing. Para wanita menjerit, sesajen berhamburan. "Mesin iblis!" teriak Kawi melihat cahaya kuning itu kini jelas berasal dari lampu-lampu besar di atas kendaraan logam. 10 menit kemudian, barisan truk berhenti 50 meter dari kampung. Seorang lelaki berkaus biru dengan senapan di punggung melompat turun, diikuti oleh puluhan pekerja berseragam. "Selamat malam, bapak-bapak," sapa lelaki itu dengan logat Jawa medok. "Saya Anton dari PT Mineral Nusantara. Mulai besok, wilayah ini jadi lokasi tambang nikel." Dia melemparkan selembar kertas bermeterai ke tanah. "Ini izinnya. Kalian punya waktu sampai siang untuk pergi." Orinemo mengambil kertas itu, lalu perlahan merobeknya di depan mata Anton. "Kami tidak kenal kertasmu. Yang kami tahu." Tangannya menunjuk batu leha yang mulai memancarkan cahaya samar. "Tanah ini dijaga oleh Lewin Amo, roh hiu yang sudah ada sebelum kakek buyutmu lahir." Anton tertawa sambil membuka safety senapannya. "Kalau begitu, kita akan lihat siapa yang lebih kuat, hantu-hantumu atau peluru kami." Di belakangnya, mesin buldoser mulai menyala. Anton menginjak-injak kertas yang sudah robek itu dengan sepatu botnya yang penuh lumpur. Senapannya kini terarah tepat ke dada Orinemo. Udara berubah menjadi tegang, seperti sebelum badai menghantam karang. "Kau pikir ini lelucon, kakek?" Anton menyentakkan senapannya, membuat beberapa anggota suku mundur ketakutan. Kawi menahan napas. Tangannya menggenggam tombak kayu besinya sampai knukelnya memutih. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan bergerak di balik batu leha, sesuatu yang besar dan meliuk seperti ekor ikan raksasa. "Jangan bergerak," bisik Yalena tiba-tiba di sampingnya. Jari-jari keriput sang dukun mencengkeram lengannya. Lewin Amo sudah bangun. Tiba-tiba, brara-aak. Suara mengerikan memecah malam. Buldoser kuning besar bergerak maju, menghancurkan pagar bambu yang mengelilingi kampung. Seorang ibu berteriak sambil menarik anaknya yang masih kecil. "Berhenti!" teriak Maro si pemburu, melompat ke depan dengan parang terhunus. 2 penjaga bersenjata perusahaan langsung mengarahkan senapan mereka. "Mundur kalau tidak mau ditembak." Orinemo mengangkat tongkat lewin tinggi-tinggi. "Kau menginjak tanah leluhur kami." Suaranya bergema aneh, seolah ada 3 orang yang berbicara bersamaan. Anton tiba-tiba merasa dingin yang tidak wajar merambat di tulang belakangnya. Tapi kesombongannya lebih besar. "Hancurkan batu keramat itu," teriaknya pada operator buldoser. Mesin raksasa itu bergerak maju ke arah batu leha. Kawi melihat dengan ngeri bagaimana rantai logamnya menggiling tulang belulang leluhur yang terkubur di tanah.
Yelena tiba-tiba berjingkat ke depan, mata butanya yang putih seperti susu menatap kosong ke arah Anton. Kau telah membangkitkan yang tidur. Tanpa peringatan. Kraak. Batu leha bergetar sendiri, retakan-retakan biru menyala muncul di permukaannya. Operator buldoser berteriak ketakutan ketika kemudi besinya tiba-tiba panas membara seperti lava. Tembak mereka, jerit Anton panik. Dor! Dor! Dua tembakan melesat, tapi peluru itu berhenti di udara tepat 10 cm di depan Orinemo, seolah menabrak dinding tak terlihat. Kekacauan pun dimulai. Dari dalam hutan, akar-akar pohon beringin tua tiba-tiba hidup, melilit seperti ular piton raksasa. Sebuah akar sebesar badan manusia menyambar truk terdepan, menggulingkannya seperti mainan. Setan! Ini tempat setan, teriak seorang penambang sambil berlari menjauh. Anton masih mencoba bertahan. Jangan mundur. Ini cuma trik. Tiba-tiba air laut naik dengan tidak wajar, menerjang dari pantai yang jaraknya 300 meter. Ombak itu tidak basah, tapi membawa ribuan kepiting merah yang merayap cepat ke arah penambang. Kawi jatuh terduduk, menyaksikan pemandangan di luar nalarnya. Senjata-senjata logam para penjaga berkarat instan. Helm-helm keselamatan meleleh seperti lilin. Bayangan manusia berkepala hiu berenang di udara. Anton akhirnya lari, tapi tanah di bawah kakinya berubah menjadi pasir hisap. Dia berteriak minta tolong, setengah tubuhnya perlahan tenggelam. Orinemo berjalan mendekatinya, tongkat lewin kini menyala biru pucat. Bawa pesan ini pada majikanmu, tanah ini bernyawa, dan ia lapar. Dengan hentakan tongkat ke tanah, pasir hisap itu memuntahkan Anton ke lumpur. Saat fajar menyingsing, para penambang yang tersisa telah kabur. Tapi di kejauhan, di atas kapal pengawas yang berlabuh di teluk, seorang lelaki berjas abu-abu mengamati semuanya melalui teropong. Siapkan tim kedua, bisiknya sambil menekan tombol di telepon satelitnya. Kita butuh penyihir. Kabut tebal menyelimuti kampung Sukumawi, membawa bau belerang dan garam yang menusuk hidung. Anton yang terluka parah telah ditinggalkan oleh anak buahnya, tubuhnya bersandar pada roda buldoser yang hancur. Matanya yang bengkak menyaksikan perubahan mengerikan pada tanah di sekitarnya. Tidak mungkin. Gumamnya serak saat melihat retakan biru bercahaya merambat di tanah seperti aliran sungai kecil. Setiap retakan itu mengeluarkan suara desisan, seolah bumi sedang bernapas. Di tengah lapangan, Yelena berdiri di dalam lingkaran upacara yang terbuat dari campuran darah penyu dan serbuk mutiara. Tangannya yang keriput mengangkat tinggi sebuah tempurung kelapa berisi cairan hitam. Lewin Amo, tunjukkan amarahmu. Dengan gerakan cepat, dia menuangkan cairan itu ke retakan terdekat. Dunia seakan terbalik. Tanah bergetar hebat. Dari celah-celah batu, tangan-tangan kerangka muncul mencengkeram pergelangan kaki para penambang yang tersisa. Jeritan panik memenuhi udara ketika salah satu pekerja terjatuh dan ditarik paksa ke dalam tanah oleh rangka manusia purba yang masih mengenakan kalung dari gigi hiu. Kawi berlari menghindari kerumunan, tapi tiba-tiba terpeleset. Tangannya menyentuh genangan air laut yang seharusnya tidak mungkin ada di sini. Air itu bernafas. Pluk! Sebuah tangan berselaput muncul dari genangan, mencengkeram pergelangan tangan Kawi. Di balik permukaan air yang tiba-tiba menjadi seperti kaca, matanya bertemu dengan sepasang mata kuning tanpa pupil yang menatapnya dari kedalaman. Bapak Orinemo, teriaknya. Tongkat Lewin menghantam genangan air itu dengan kekuatan dahsyat. Suara jeritan bukan dari dunia ini memecah udara. Air yang tadinya jernih berubah menjadi hitam pekat sebelum menguap dengan bau daging busuk. Jangan sentuh air atau bayangan, peringatkan Orinemo sambil menarik Kawi. Mereka sedang mencoba masuk ke dunia kita. Di kejauhan, Anton yang sekarat menyaksikan pemandangan paling mengerikan. Batu leha kini terbelah dua, mengeluarkan cahaya kehijauan. Dari dalamnya, sesosok figur setengah manusia setengah hiu melayang keluar. Tubuhnya transparan seperti uap, tapi mata merahnya terasa nyata menusuk jiwa. Kalian membangunkan aku dari tidur panjang. Suaranya seperti gema dari dasar lautan terdalam. Para penambang yang tersisa berlarian panik, tapi bayangan mereka hidup sendiri. Bayangan-bayangan itu berbalik menyerang pemiliknya, mencekik mereka dengan tangan hitam yang keluar dari tanah. Anton menjerit ketika melihat bayangannya sendiri berdiri di depannya, perlahan berubah menjadi versi dirinya yang tenggelam dengan kulit mengelupas dan mata dimakan kepiting. Tolong, aku akan pergi, aku. Figur hiu itu melayang mendekat. Terlambat. Tanah sudah merasakan darah musuh. Dengan gerakan cepat,
Tangan berselaput figur itu menembus dada Anton, tapi tidak ada darah yang keluar. Yang terjadi adalah tubuh Anton mengerut seperti buah kering, kulitnya berubah menjadi debu sebelum akhirnya seluruh tubuhnya runtuh menjadi tumpukan pasir. Di saat yang sama, di kapal pengawas 2 mil dari pantai, layar radar tiba-tiba dipenuhi ratusan titik merah. "Tuan Direktur," teriak seorang awak kapal. Ada sesuatu yang besar bergerak dari dasar laut. Tepat sebelum kapal itu bisa berbalik, sesuatu yang lebih besar dari kapal itu sendiri menyembul dari air. Sebuah tangan raksasa berselaput yang langsung menghancurkan anjungan kapal menjadi serpihan. Di pantai, Orinemo jatuh berlutut. Darah mengalir dari hidung dan telinganya. "Kita harus menghentikan ritual." Lewin Amo terlalu haus. Tapi Yalena menggeleng pelan. Dia sudah terlanjur bangun. Sekarang kita hanya bisa memohon. Fajar menyingsing dengan warna merah darah di ufuk timur. Kampung Sukumawi yang semula dipenuhi teriakan kini sunyi, hanya diselingi rintihan para penambang yang terluka. Batu leha masih memancarkan cahaya hijau pucat, retakannya mengeluarkan kabut tebal berbau amis seperti bangkai ikan besar. Kawi berlutut di samping Orinemo yang kepalanya masih mengucurkan darah. "Kita harus menghentikan ini, Bapak. Lihat." Tangannya menunjuk ke arah pantai di mana ombak setinggi pohon kelapa mulai bergulung-gulung tak wajar, meski tidak ada angin. Yalena mendekati batu leha dengan langkah gontai. Tubuh rentanya bergetar hebat saat ia meletakkan telapak tangan di permukaan batu yang panas. "Lewin Amo, kami mohon." Bruwuk! Suara dahsyat mengguncang kampung ketika sosok hiu raksasa melompat dari balik ombak di kejauhan. Tubuhnya semi-transparan, tersusun dari air dan cahaya bulan yang tersisa. Matanya, 2 bola merah menyala, tertuju tepat pada kapal besar yang masih bertahan di teluk. Di atas kapal itu, sang direktur yang berkacamata tebal menatap ngeri melalui teropong. "Tembakan meriam!" teriaknya pada kru yang sudah panik. Dor! Peluru meriam melesat, tapi menembus tubuh hantu hiu itu seperti menembus kabut. Orinemo tiba-tiba bangkit, tongkat Lewin di tangannya bergetar liar. "Dengar suariku, wahai penjaga laut. Kami bukan musuhmu." Tapi amarah Lewin Amo sudah melampaui kendali. Jilatan ombak pertama menghantam kapal, menyapu bersih seluruh anjungan. Kru kapal berteriak ketika air laut berubah menjadi ribuan ikan predator kecil yang menggigit daging mereka seperti piranha. Di darat, Kawi menyaksikan dengan ngeri bagaimana tanah mulai menelan segala sesuatu yang berasal dari luar. Truk-truk tambang tenggelam perlahan seperti di rawa, senjata-senjata berkarat menjadi bubuk dalam hitungan detik. "Bapak, kita harus mengakhiri ini sebelum..." Kerak! Petir menyambar tanpa awan. Dari langit turun hujan ikan mati dan karang-karang pecah. Bau busuk memenuhi udara. Yalena tiba-tiba menjerit. Darah mengalir dari mata butanya yang putih. "Dia terlalu kuat, kita tak bisa." Orinemo mengambil keputusan. Dengan langkah berat, ia menghampiri batu leha dan menggoreskan pisau ritual ke telapak tangannya sendiri. Darah segar menetes ke retakan batu. "Aku persembahkan darahku sebagai pengganti." Efeknya langsung terasa. Ombak raksasa di laut tiba-tiba membeku membentuk tembok air setinggi 30 meter yang berhenti tepat 10 meter dari garis pantai. Sosok hiu raksasa itu berbalik, mata merahnya kini menatap Orinemo. "Kau berhutang nyawa." Suara itu menggema di dalam kepala semua yang hadir. Orinemo mengangguk lemas. "Aku tahu." Dengan gerakan lambat, figur hiu itu mulai memudar. Ombak-ombak raksasa runtuh menjadi buih biasa. Di kejauhan, kapal yang hancur itu perlahan tenggelam, hanya menyisakan asap hitam yang mengepul ke langit. Ketika matahari akhirnya terbit sempurna, kampung Sukumawi dipenuhi kehancuran, tapi tanah mereka masih utuh. Kawi memandang laut yang kini tenang. Apa mereka akan kembali? Orinemo meletakkan tangan berlumuran darah di bahu pemuda itu. "Selama batu leha berdiri, dan darah kita masih mengalir, mereka takkan pernah benar-benar menang." Di dasar laut yang gelap, 20 mil dari pantai, sepasang mata merah perlahan terbuka lagi.